Ternyata penyebab yang paling sering adalah karena inappropriate feeding practice atau praktek pemberian makan yang kurang tepat. Praktek pemberian MPASI atau praktek pemberian makan yang tidak sesuai dengan aturan makan. Aturan makan ini jadi harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah masalah makan. Buat jadwal makan yang teratur, durasi makan harus dibatasi 30 menit. Selesai, tidak selesai, kumpulkan kayak ujian ya. Habis, nggak habis, selesaikan waktu makan. Kemudian tidak boleh ada distraksi. Kita tahu zaman sekarang tuh mamah muda kalau ngasih makan anaknya pasti sambil ya. Entah sambil jalan-jalan, entah sambil YouTubean, entah sambil lihat ikan, sambil naik odong-odong, sambil main game dan lain sebagainya. Sebetulnya prinsip dasar dari feeding rules atau aturan makan ini adalah melatih anak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Pada saat dia ada distraksi, pada saat jadwal makannya tidak teratur, pada saat durasi makannya tidak dibatasi, anak jadi tidak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya, sehingga yang mungkin muncul di orang tua persepsi, nih anak kenapa nggak lapar-lapar ya? Perasaan dari tadi udah ngereok sana, ngereok sini, lari sana, lari sini, kenapa dia nggak mau makan ya? Karena memang tidak dikenali sinyal lapar dan kenyangnya. Jadi yang pertama untuk mencegah GTM tadi adalah dengan menerapkan aturan makan atau feeding rules secara konsisten. Bagaimana kalau aturan makan sudah diterapkan secara konsisten, kok anak tetap nggak mau makan? Kalau memang demikian yang terjadi, maka pasti penyebabnya bukan lagi hanya karena sinyal lapar dan kenyang. Kita perlu mencari tahu apakah ada underlying medical condition atau kondisi medis atau penyakit yang mendasari. Jangan-jangan ada misalnya ya TBC, atau jangan-jangan ada anemia defisiensi besi, jangan-jangan ada penyakit-penyakit lain yang tentu perlu dieksplor, dicari tahu kenapa, sehingga dapat ditangani dengan baik.